Hai teman-teman, sekarang Olim lagi di Kedongan Vet lagi bareng Dokter Wira. Sekarang kita mau bahas tentang kura-kura sesuai request teman-teman. Nah dok, kemarin itu banyak banget chat yang masuk personal. Olim suruhnya di komen sih, tapi mereka malah personal. Ya nggak apa-apa ya. Ini ada yang nanya nih, kenapa sih kura-kura itu bisa jadi hewan peliharaan dok? Jadi kura-kura itu mungkin sekarang jadi hewan peliharaan yang cukup populer. Satu karena dia bentuknya unik, artinya warnanya menarik. Ada juga bentuknya yang juga menarik, unik, dan mungkin cenderung terlihat lucu. Apalagi yang ukurannya kecil. Dan juga perawatannya dia tidak memakan tempat. Kura-kura juga tidak begitu berisik. Jadi mungkin banyak orang yang menganggap kura-kura itu sebagai hewan peliharaan yang cukup menarik untuk dipelihara. Seperti itu. Wah, iya sih, kura-kura itu lucu dok, dari warnanya, bentuknya yang ada bintang-bintang itu. Nah, menarik untuk dipelihara. Tapi pemeliharaannya itu susah nggak sih dok? Pemeliharaan itu susah-susah gampang untuk kura-kura. Mungkin untuk beberapa kura-kura seperti kura-kura Brazil yang red air slider itu relatif lebih gampang karena untuk makanan juga ya tidak terlalu picky, bisa dikasih sayur, bisa dikasih pelet, bisa dikasih ikan. Untuk kura-kura darat juga beberapa seperti sulcata itu juga relatif lebih gampang untuk memeliharaannya. Mungkin memang ada beberapa jenis kura-kura yang memerlukan artinya effort lebih untuk memelihara karena memang harus disesuaikan kan dengan lingkungan atau habitat asalnya mereka. Wah, gitu ya. Oh ya, pernah sih dengar yang apa tadi? Kura-kura Brazil yang iret. Ear slider. Iya, itu yang ada merah-merah di telinga Merah-merahnya. itu ya. Nah, itu katanya kan karakternya agak agresif tuh dok. Emang nggak kenapa-napa ya dipelihara? Sebenarnya kalau karakter kura-kura itu tergantung bagaimana kita memelihara mereka dari kecil. Artinya kalau memang kura-kura yang tidak terbiasa dengan sentuhan manusia atau dengan kiparnya itu memang kan cenderung lebih agresif dia. Terutama yang sudah besar ya. Itu juga kadang-kadang bisa menggigit, bisa melukai. Tapi kalau kura-kura yang sudah biasa untuk di petting, dipelihara itu relatif lebih jinak. Jadi seperti itu. Tergantung bagaimana kita menghandle-nya dia dari kecil. Oh, berarti sama aja ya sama peliharaan yang lain. Sama-sama. Gimana kita memperlakukan dia bakal memperlakukan kita seperti itu. Nah, sebelum Olim mau pelihara kura-kura nih, Olim mau tanya dulu. Apa sih yang harus Olim perhatiin? Misalkan Olim mau pelihara kura-kura, ganti air kah atau gimana kah? Satu, itu pastiin dulu kura-kura apa yang mau dipelihara. Karena ada kura-kura darat, itu tidak perlu air yang artinya untuk dia berenang, untuk habitatnya tidak perlu air untuk artinya untuk hidup. Tapi tetap perlu untuk minum ya. Oh ya. Yang kedua ada yang semi akuatik, dia bisa di darat, bisa di air. Yang ketiga ada yang memang dia full di air. Wah. Jadi pastiin dulu maunya yang mana. Sesuaikan dengan apa namanya lingkungan rumah kita dan kemampuan kita nanti untuk merawatnya. Yang kedua itu kandang. Kandang harus diperhatikan, entah itu mau kita masukkan ke pond di kolam dengan tempat baskingnya dan lain sebagainya, atau kita mau nanti indoor, full indoor. Jadi kalau full indoor dia harus disupport dengan UV karena kura-kura itu perlu sinar matahari langsung. Kalau tidak ada lampu UV, bisa diakalin dengan menjemur keluar 15-20 menit setiap hari. Dan yang ketiga, itu makanan. Sesuaikan makanannya dia dengan makanan yang di habitat aslinya. Oh, harus sesuai ya dok ya. Lumayan sih effortnya kalau mau pelihara kura-kura nih. Nah, setelah itu penyakit apa sih yang biasanya yang dialamin sama kura-kura? Biar ya ntar kalau pelihara kura-kura tiba-tiba dia sakit biar nggak bingung banget. Jadi penyakit kura-kura itu hampir sama dengan penyakit kebanyakan reptil. Bahkan juga hampir menyerupai penyakit pada hewan-hewan kecil lainnya. Terutama untuk kura-kura yang hidup di semi akuatik, atau bahkan kura-kura darat sekalipun ketika dia terlalu lama di lingkungan lembab dengan habitat yang tidak terjaga sanitasinya. Yang pertama itu infeksi kulit paling sering. Bisa jamuran, bisa bakteri, itu bisanya matanya juga bisa bermasalah. Wah. Mata, hidung, kulit itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya dia.
Yang kedua, infeksi saluran napas atas itu paling sering. Mungkin kalau orang awam bilangnya pilek, kayak Oh. flu. Ternyata kura-kura bisa pilek. Ah, Gimana tuh pileknya, Dok? Dia ngeluarin lendir juga. bener. Jadi banyak orang awam yang bilang, "Dok, ini kenapa kok kura-kura saya pileknya gimana?" Jadi ada discharge, ada lendir yang keluar dari saluran nafas ini, dari hidungnya dia lah kita bilangnya. Oh, gitu. Itu seperti bubbling, ada gelembung-gelembung. Oh, oke. Dan penyakit lainnya yang paling sering ditemukan, terutama kura-kura Brasil yang memang paling banyak dan paling lumrah dipelihara, terutama di Bali, itu defisiensi vitamin A. Oh, itu kekurangan vitamin berarti ya, Dok ya? Kurangan vitamin A. Jadi gejalanya itu, kalau dia defisiensi vitamin A, biasanya mata tertutup, Mata bisa kanan, tertutup. bisa kiri, bisa dua-duanya, bisa bilateral, bisa bengkak kelopak matanya, jadi nggak bisa lihat. Terus tuh ada pembengkakan juga di bagian area belakang, Lehernya. ya di leher, di belakang mata. Wow, kasihan juga tuh kalau kekurangan vitamin A. Terus solusinya gimana sih, Dok? Biar dia nggak kekurangan vitamin A? Solusinya sebenarnya satu, makanan terutama. Jadi kalau bisa makanan yang memang nutrisinya relatif lengkap. Yang kedua, untuk makanan itu tidak boleh monoton satu makanan aja. Oh, tidak boleh satu Tidak makanan boleh, aja. karena ketika kita kasih satu makanan aja, jadi nutrisi yang tidak ada di makanan ini dia tidak dapatkan. Jadi paling bagus setiap makanan harus diganti, divariasikan setiap hari. Jadi agar nutrisi yang diterima balance. Oh, gitu. Terus nih, kalau misalkan kura-kuranya udah sakit kayak gitu, yang mata bengkak itu, kekurangan vitamin A, itu bisa nggak sih kita ngatasin itu di rumah? Gimana sih treatmentnya? Kalau treatmentnya sih, kalau kita sarankan konsultasikan ke dokter hewan terdekat, ke klinik hewan terdekat. Kalau bisa diperiksakan, ini untuk memastikan apakah dia beneran defisiensi vitamin A atau ada gejala penyakit lain yang mungkin bisa saja lebih serius. Kalau memang dia defisiensi vitamin A, mungkin nanti bisa diterapi dengan multivitamin, artinya kita kasih terapi secara suportif dan simptomatik, juga secara kausatif. Oh, gitu. Jadi biar gampang langsung aja deh bawa ke dokter daripada kita salah nyari kasih obat ya, Dok ya. Eh, Oke. Nah, tadi tuh Olim kalau nggak salah dengar apa ya? Jamuran ya? Ada nggak sih? Iya. Infeksi kulit. Iya, infeksi kulit. Itu kan kayak jamuran. Itu bisa nggak sih juga kita treatment di rumah pakai sikat gitu hilangin jamurnya, atau harus ke dokter hewan juga? Kalau sudah jamuran, sebaiknya dibawa. Tapi kalau untuk dia pencegahan, jadi benar kata Olin tadi, disikat, dibersihin tiap hari, terutama pada bagian karapas, itu plastron, nah itu cangkang atas bawah. Itu kalau bisa disikat rutin. Satu, biar dia, kadang-kadang kan lumut banyak, Iya. kalau kotor bisa jamur dan bakteri juga bisa berkembang di sana. Jadi itu harus disikat rutin. Kulitnya dia juga harus selalu dicek, kalau ada spot kayak putih, kayak ada plak, itu harus segera diperiksakan. Oh, gitu. Wah, ternyata pelihara kura-kura itu nggak semudah yang Olin bayangkan. Ternyata effortnya lumayan banget, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar teliti ya, Dok ya. Ya, benar. Teliti dalam jaga lingkungannya dia, Benar. makanannya dia. Ternyata begitu, teman-teman. Itu dua hal penting ya berarti. Jadi untuk teman-teman, siapa tahu ada muncul pertanyaan lagi, teman-teman bisa tulis-tulis di kolom komentar, nanti kita akan bincang-bincang lagi sama Dokter Wira ya. Makasih ya, Dok, waktunya. Ya, sama-sama. Dadah.